Halo, perkenalkan nama saya Mantini Kriswanti dengan NPM C1C021018 dari kelas akuntansi D Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membahas materi bab 9 tentang aset natural resource dan intangible aset. Yang pertama, saya akan membahas tentang aset tetap. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu lebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan aset tetap? Aset tetap ini merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan. Sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan pada modal, seperti perusahaan manufaktur. Aset tetap juga disebut sebagai aset yang berwujud, yang pertama yaitu memiliki aset tetap dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk diri kepada pihak lain atau tujuan administrasi. Yang kedua, aset tetap ini tidak diniatkan untuk dijual kepada konsumer. Yang ketiga adalah diharapkan bahwa aset tetap ini dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Selanjutnya adalah berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa hal penting yang terkait dengan aset tetap, yaitu aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai bentuk fisik seperti tanah ataupun bangunan, serta aset yang tidak berwujud dapat dilihat seperti contohnya yaitu hak paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik. Meski aset tetap ini memiliki kegunaan khusus, yaitu dalam proses atau penyediaan barang atau jasa digunakan untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Namun, aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan yang bertujuan untuk dijual, maka hal tersebut bukan termasuk ke dalam aset tetap. Yang perlu kita ketahui bahwa aset tetap tersebut termasuk ke dalam aset tidak lancar karena diharapkan akan digunakan untuk periode lebih dari satu periode. Aset tetap tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu dapat melalui penjualan, pembelian, dibangun sendiri, atau hibah ataupun melalui pertukaran. Perusahaan dapat mengakui aset yang diperoleh tersebut sebagai aset tetap jika memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap. Biaya perolehan suatu aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari biaya perolehan aset tetap, meliputi yang pertama yaitu harga pembelian. Harga pembelian ini termasuk dalam biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya. Yang kedua yaitu biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membantu aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung seperti biaya imbalan kerja, biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan atau heading, dan penyerahan awal. Komisi profesional dan estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Aset tetap yang diperoleh perusahaan tersebut akan dimanfaatkan perusahaan selama estimasi umur manfaat. Ketika aset tetap tersebut digunakan, maka perusahaan sudah memperoleh manfaat dari aset tersebut tetap, sehingga perusahaan harus mengakui adanya beban yang sehubungan dengan pemanfaatan aset tersebut yang disebut sebagai beban penyusutan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang beban penyusutan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari atau pengertian dari
penyusutan. Penyusutan sendiri merupakan pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap berwujud menjadi beban selama umur manfaat dari aset tetap tersebut yang diperhitungkan secara sistematis dan melalui pertimbangan yang rasional. Aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan ketika aset tersebut dimanfaatkan karena aset tetap tersebut mempunyai umur ekonomis yang terbatas. Mengapa tanah itu tidak mengalami penyusutan? Karena yang dapat kita ketahui bahwa nilai tanah atau harga tanah di setiap tahunnya, di setiap periodenya itu tidak akan mengalami penurunan harga, melainkan selalu mengalami kenaikan harga. Oleh sebab itu tanah tidak mengalami penyusutan. Selain itu, umur manfaat juga tidak terbatas. Junar yang dibuat untuk perusahaan ketika akan mengakui atau mengukur dan mencatat beban penyusutan ini pada setiap periode melibatkan junar depresi expense di debit dan di sisi kredit melibatkan akun accumulated depreciation. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan antara lain yaitu biaya perolehan aset tetap, nilai sisa atau estimasi nilai dari suatu aset tetap di akhir masa manfaat. Selanjutnya yaitu umur ekonomis dan umur manfaat, yaitu ketika berapa lama estimasi suatu aset tetap dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Yang terakhir yaitu metode penyusutan yang digunakannya. Metode penyusutan yang digunakan perusahaan untuk menghitung beban penyusutan akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang berbeda. Ada beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Dalam metode garis lurus ini, besar beban penyusutan per tahun memiliki nilai sama besar kecuali jika aset tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, sehingga beban penyusutan pada tahun periode dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan per tahun dikali dengan bilangan tahun. Untuk mencari nilai dasar penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, diperoleh rumus biaya dibagi dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Sedangkan untuk mencari tarif penyusutan yaitu dengan 100% dikalikan dengan umur manfaatnya. Jika umur manfaatnya 5 tahun, maka 100% dikali dengan 5 tahun, maka akan memperoleh tarif penyusutannya yaitu 20%. Untuk mencari penyusutan beban per tahun yaitu dengan tarif penyusutan dikali dengan besar penyusutan atau harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur manfaatnya. Selanjutnya adalah metode saldo menurun ganda. Dengan metode saldo menurun ganda ini, beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode berikutnya. Jika masa tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, maka beban penyusutan pada tahun perolehan dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan pada tahun tersebut dikalikan dengan bilangan tahun. Untuk mencari nilai buku pada setiap awal periode yaitu dapat dicari dengan cara harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nilai buku pada awal periode perolehan aset tetap sama dengan perolehannya, dan nilai buku aset tetap tersebut pada akhir umur manfaat sama dengan nilai sisanya. Untuk mencari tarif penyusutan dapat digunakan rumus 2 dikali tarif garis lurus. Misalnya, jika tarif garis lurus tadi 20% per tahun, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda yaitu menjadi 40% per tahun. Untuk mencari penyusutan beban penyusutan per tahun dapat digunakan rumus tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutannya. Kemudian yang ketiga adalah metode jumlah angka tahun. Dengan menggunakan metode jumlah angka tahun dan beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode berikutnya. Untuk mencari nilai dasar penyusutan dapat digunakan rumus biaya dibagi harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Sedangkan untuk mencari tarif penyusutannya kita terlebih dahulu menghitung bilangan disebut dengan rumus dapat dicari dengan rumus N dikali N tambah 1 dibagi dengan 2. N sendiri merupakan umur manfaatnya. Sedangkan untuk mencari nilai perhitungan beban penyusutan per tahun dapat digunakan rumus
tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutannya. Metode yang terakhir yaitu metode unit aktivitas. Dengan metode ini, beban penyusutan setiap tahunnya akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tersebut. Untuk mencari nilai dasar penyusutan, yaitu dengan cara biaya dibagi dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Sedangkan untuk mencari tarif penyusutannya, itu dapat dicari dengan cara tarif penyusutan per tahun, tetapi per tahun atau bukan dicari berdasarkan tarif penyusutan per tahun, tetapi per unit atau per kilometer pemakaian. Tarif tersebut dapat dihitung dengan dasar penyusutan dibagi dengan jumlah unit yang dapat dihasilkan selama umur manfaat aset. Dan untuk mencari perhitungan beban penyusutan per tahun dapat digunakan rumus tarif penyusutan dikali dengan jumlah unit yang dihasilkan pada tahun tersebut. Nah, jika terjadi perubahan umur manfaat atau perusahaan melakukan revisi umur manfaat dari aset tetap, maka perusahaan tidak perlu menyesuaikan beban penyusutan yang diperhitungkan pada tahun sebelum dilakukannya revisi. Perusahaan tersebut juga harus menghitung ulang beban penyusutan per tahun setelah dilakukan revisi. Umur manfaat hasil perhitungan beban penyusutan per tahun yang baru ini akan menjadikan beban penyusutan yang akan dicatat perusahaan selama sisa umur manfaat. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menghitung beban penyusutan yang baru? Hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu akuntan harus menghitung nilai buku aset tetap sampai dengan tanggal dilakukannya revisi. Kemudian menghitung dasar penyusutan yang baru dengan cara nilai buku aset tetap pada tanggal revisi dikurang dengan estimasi nilai sisa setelah revisi. Sedangkan selanjutnya adalah untuk mencari beban penyusutan per tahun setelah revisi dapat dicari dengan mengalihkan tarif penyusutan yang baru dikalikan dengan dasar penyusutan yang baru. Nah, ketika aset tetap sedang dimanfaatkan perusahaan, otomatis perusahaan akan mengeluarkan sejumlah kasnya. Pengeluaran dilakukan perusahaan yang sehubungan dengan aset tetap ketika aset tersebut sedang dimanfaatkan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengeluaran pendapatan atau revisi ekspeditur, yaitu pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan informasi atau produktivitas dari aset tetap yang dilakukan berdasarkan rutin dan jumlahnya tidak material. Sebagai contoh yaitu biaya penggantian oli, biaya perawatan mesin, biaya pengecekan gedung, dan lain sebagainya. Jurnal yang digunakan yaitu yang pertama beban perawatan atau reparasi didebitkan dan di sisi kredit yaitu melibatkan akun cash. Selanjutnya adalah pengeluaran yang kedua yaitu pengeluaran modal yang merupakan pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai manfaat dari aset tetap yang biasanya jarang dilakukan, namun jumlah pengeluarannya besar. Contohnya yaitu biaya perluasan gedung, biaya menambah lantai bangunan, atau biaya pergantian seprepat utama mesin. Jurnal yang digunakan yaitu melibatkan akun bangunan di debit dan di sisi kredit melibatkan akun cash. Jika aset tetap tersebut masih dimanfaatkan oleh perusahaan, otomatis perusahaan akan mengukur berapa nilai yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset tetap di setiap akhir periodenya. Ada dua metode untuk mengukur aset tetap setelah tanggal periode atau penilaian aset tetap. Yang pertama yaitu dengan pengukuran berdasarkan harga perolehan. Pengukuran dengan metode ini biasanya dilakukan dengan aset tetap yang dimiliki perusahaan akan dinilai sebesar harga perolehan awal dan menyajikan akumulasi penyusutan dari aset tetap ini pada tanggal pelaporan sehingga bisa diketahui berapa nilai buku aset tetap tersebut hingga tanggal pelaporannya. Metode pengukuran yang kedua yaitu pengukuran berdasarkan nilai wajar. Dengan melakukan revaluasi aset tetap standar akuntansi keuangan berbasis IFRS lebih menekankan penilaian aset tetap berdasarkan nilai wajar.
dari aset tetap tersebut pada tanggal pelaporan. Ketika perusahaan menilai aset tetap menggunakan nilai wajar, sementara aset tersebut telah dicatat pada perolehan sebesar harga perolehan dan telah diperhitungkan akumulasi penyusutannya, maka perusahaan harus melakukan revaluasi aset. Revaluasi aset ini merupakan penilaian kembali aset tetap berdasarkan nilai wajar yang sebelumnya telah dilakukan berdasarkan harga perolehan. Penghapusan aset tetap ini dapat dilakukan jika melakukan penghentian penggunaan akhir umur manfaat. Yang kedua, dapat dihapuskan jika aset tetap tersebut dijual. Jika melakukan pelepasan, yang selanjutnya jika melakukan pelepasan dengan penjualan perusahaan membandingkan nilai buku aset dengan hasil yang diterima dari penjualan tersebut. Jika hasil penjualan lebih besar dari nilai buku aset, maka perusahaan tersebut akan mengalami keuntungan dari pelepasan tersebut. Namun jika penjualan nilainya itu lebih kecil atau kurang dari buku atau lebih kecil dari nilainya dari buku, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian dari aset yang dijual. Sebagai contoh, yaitu akun yang digunakan jika perusahaan mengalami keuntungan penjualan yang melibatkan akun kas dan akun melibatkan akun expression of equipment di debit, sedangkan akun kredit yaitu terdapat akun equipment dan gain on the disposal. Sedangkan akun yang digunakan dalam mencatat jurnal jika perusahaan mengalami kerugian yaitu akun kas dan akun akumulator depreciation of equipment di debit, dan sisi kredit terdapat akun loss of disposal dan akun equipment. Dan selanjutnya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dicontohkan seperti kayu, tanah, minyak, gas, dan mineral. Hal tersebut dianggap sebagai aset biologis berdasarkan IFRS. Hal ini karena pada tahun-tahun sebelum dipanen, nilai tercatat aset biologis disesuaikan dengan nilai wajar setiap periodenya. Biaya yang diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah harga yang dibutuhkan oleh perusahaan sumber daya dan mempersiapkannya untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Tadi kita sempat membahas tentang atau menyinggung tentang aset tetap tak berwujud. Aset tetap tak berwujud ini merupakan hak atau keistimewaan dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset jangka panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Untuk membuktikan aset tak berwujud ini dapat dibuat dalam bentuk kontrak atau lisensi. Benda tak berwujud tersebut mungkin muncul ketika mendapatkan hibah dari pemerintah atau paten hak cipta, resesi, merek dagang, dan nama dagang. Aset tak berwujud ini juga dapat diperoleh dari akuisisi bisnis lain, di mana harga pembelian termasuk pembayaran untuk niat baik. Aset berwujud ini juga dapat didapatkan dari pengaturan monopoli swasta yang timbul dari perjanjian kontrak seperti walaba dan sewa guna usaha. Aset tak berwujud tersebut pada biara perolehan aset tak berwujud tersebut dapat dikategorikan sebagai benda yang memiliki umur manfaat yang terbatas atau umur manfaat yang tidak terbatas. Jika aset tersebut memiliki umur terbatas, maka perusahaan akan mengalokasikan biaya selama masa manfaat aset menggunakan proses yang mirip dengan depresiasi. Proses pengalokasian biaya barang tak berwujud tersebut juga dapat dimasukkan ke dalam sebagai amortisasi. Namun biaya perolehan aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas tidak boleh diamortasikan. Untuk mencatat amortasi aset tak berwujud, perusahaan dapat meningkatkan atau mendebitkan beban amortisasi dan menurunkan atau mengkreditkan aset tidak berwujud tertentu. Hak paten ini merupakan salah satu aset tak berwujud. Hak paten merupakan hak eksklusif yang dikeluarkan kantor paten yang menggunakan penerimaan untuk menjual atau mengendalikan suatu penemuan selama jumlah tahun tertentu sejak tanggal pembelian. Umur dari hak paten ini terkadang berbeda-beda di setiap negara, tetapi usia hak paten kebanyakan yaitu berkisaran 20 tahun. Aset tak berwujud selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hak cipta. Biasanya hak cipta ini diberikan oleh pemerintah
oleh pemerintah. Hak cipta ini memberikan pemiliknya yaitu hak eksklusif untuk memproduksi kembali dan menjual karya seni atau karya terbitan. Hak cipta ini biasanya berlaku sepanjang umur pencipta, ditambah dengan jumlah tahun tertentu yang dapat berbeda-beda di setiap negaranya, tetapi biasanya selama 70 tahun. Selanjutnya yaitu merek dagang dan nama dagang. Merek dagang dan nama dagang ini merupakan kata frasa atau simbol yang mengidentifikasikan perusahaan atau produk tertentu. Sebagai contoh nama dagang atau merek dagang yang terkenal seperti Coca-Cola, Gucci, Fanta, Masako, Royco, dan masih banyak lagi. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ketika tanpa kita sadari, ketika kita sedang mengisi tangki di stasiun atau GBR, maka makan siang di Subway atau sewa mobil, secara tidak langsung kita telah berurusan dengan waraba. Waraba merupakan pengaturan kontrak atau kepemilikan waraba dan penerimaan waraba. Visitor merupakan hak kepada penerimaan waraba untuk menjual produk tersebut dan menyediakan layanan tertentu atau menggunakan merek dagang nama dagang tertentu, biasanya dalam wilayah geografis yang tertentu. Contoh dari aset tak berwujud yang terakhir yaitu goodwill. Goodwill ini sering muncul pada laporan posisi keuangan perusahaan. Goodwill ini memiliki nilai dari semua atribut yang menguntungkan dan terkait dengan perusahaan yang tidak dapat didistribusikan ke aset spesifik lainnya. Tidak seperti investasi dan aset publik yang dapat dijual secara individual di pasar, goodwill ini hanya dapat didefinisikan sebagai bisnis secara keseluruhan. Baiklah, demikian video yang dapat saya sampaikan tentang bab 9. Maaf jika terjadi kesalahan kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan, dan terima kasih telah menyampaikan video ini. Sampai jumpa kembali.